Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih bagi ketiga pribadi ilahi yang telah turun ke tengah-tengah dunia ini. Roh Bapa Yahweh dalam diri Pak Iman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam inkarnasinya Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, mempelai, terpilih, Malaikat Mary, Ratu Adil Dunia, Ife Hamdani. Shalom Elohim buat para malaikat Tuhan, para saksi-saksi surganya, mempelai-mempelai Tuhan, dan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Segala pujian syukur bagi Tuhan karena kesempatan ini diberikan pada saya untuk terus bangkit bersaksi lagi pada saat ini. Pada kali ini dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan di dalam kitab 1 Timotius bab 1 ayat 12 hingga 17. Dengan perikopnya, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karena Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala Raja, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, firman Tuhan ini diberikan kepada saya ketika saya beribadah bersaat teduh bersama Tuhan. Ketika mendapatkan firman ini, saya menangis dan menyadari bahwa saya selama ini adalah manusia yang paling berdosa, dan banyak perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan saya lakukan di luar pengetahuan iman yang telah menyakiti hati Tuhan, menyinggung perasaan sesama, dan juga menyebabkan diri saya sendiri terjatuh dan membuka celah kepada si jahat. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan dan kesabaran Tuhan Yesus Kristus untuk membuat saya paham apa yang telah saya lakukan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Dan inilah kesempatan yang sangat berharga bagi saya. Kasih karunia Tuhan itu adalah sangat berharga bagi saya, yang tidak dapat dibeli dengan harta ataupun apapun yang ada dalam dunia ini. Tuhan memberikan saya kasih karunia-Nya bukan karena apa yang telah saya lakukan atau yang saya pernah lakukan bagi Dia, tetapi karena belas kasihan-Nya dan kesabaran-Nya menantikan pertobatan dari manusia yang paling berdosa seperti saya ini. Tuhan Yesus itu selalu menunggu pertobatan dari setiap anak-anaknya yang bersungguh-sungguh bersujud dan memohon pengampunan daripadanya. Dan janganlah kita pernah menghujat pekerjaan Tuhan, menghina pekerjaan Tuhan, tapilah hiduplah dengan kerendahan hati dan kebenaran, berdasarkan firman Tuhan, yaitu dengan benar-benar menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar sahaja. Tuhan menunjukkan pada saya karena kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, dan kebebalan,
membuatkan saya telah membuat celah pada si jahat. Dan berkali-kali peperangan roh terjadi sehingga membuatkan saya hampir terkandas. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya kesabaran Tuhan membuatkan saya masih ada pada saat ini. Tuhan itu mau saya dan semua anak-anaknya yang pernah mengalami pengalaman bersama Dia untuk terus bersaksi bagi Dia dan hanya bagi hormat dan kemuliaan namanya. Melalui pengalaman rohani yang telah terjadi dalam hidup saya semakin takut akan Tuhan dengan kuasa-Nya yang luar biasa, yang boleh membunuh tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketika saya sudah mulai lemah, mulai rasa tidak berdaya, Tuhan mengajar saya untuk terus mengandalkan Dia. Dan ada satu perkataan yang Dia katakan pada saya yang menguatkan saya hingga saat ini. Dia berkata demikian dalam hati saya, "Janganlah kendur imanmu, janganlah kendor imanmu, janganlah takut, karena aku besertamu. Janganlah takut, karena aku sentiasa bersamamu hingga kesudahannya." Kata-kata Tuhan inilah yang menguatkan saya hingga saat ini, dan saya percaya pada setiap janji-Nya, ya dan amin. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, saya tidak layak untuk membahas banyak tentang firman Tuhan, karena saya manusia paling bodoh dan berdosa dalam dunia ini. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan di sini, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang kekal dan setia. Dia tidak pernah memungkiri janji-Nya. Ketika kita terjatuh, Dia tetap sabar menanti kita untuk bangun kembali dan mencari dan mengandalkan Dia dengan segenap hati kita. Dan pada saat ini, Tuhan Yesus sudah ada dalam dunia ini bersama-sama dengan kita untuk menggenapi firman-Nya, menggenapi janji-Nya kepada setiap anak-anak Tuhan. Dia telah ada dalam dunia ini dalam wadah Aditya Nugrahanto yang membawa kode nama Roh Alfa dan Omega. Demikian juga Roh Bapa Surgawi sudah berdiam dalam wadah Pak Eman Lahagu, dan Roh Kudus, Roh kebenaran, yang berdiam dalam diri mempelai yang terpilih, Ibu Fe Hamdani. Carilah ketiga pribadi ini selama ia masih berkenan berada dalam dunia ini, dan selama ia masih memberitakan suara-suara kebenaran, pesan-pesan peringatan untuk setiap anak-anaknya yang dikasihi. Marilah kita masing-masing berusaha sebaik yang mungkin mengusahakan keselamatan kita. Carilah Dia, carilah wajah-Nya dan hadirat-Nya dengan penuh kerendahan hati, dan marilah kita terus bertobat dengan bersungguh-sungguh dengan segenap hati untuk sujud memohon pengampunan belas kasihan Tuhan. Allah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, Allah yang Esa dan berkuasa. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja atas segala raja, yang sudah ada memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan malah terus kita mencari Dia selama Ia masih berkuasa.